No, we're not fucking good. It's not here. Halo para pemirsa yang lagi pada santai. Selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini guys, kita akan membahas lagi sebuah film seru berjudul Transfusion. Ya udah, tanpa lama-lama lagi dan buat kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan tim pasukan khusus Amerika yang sedang melakukan penyerangan terhadap sekelompok teroris. Pasukan khusus ini dipimpin oleh seorang kopral bernama Logan. Logan dikenal sebagai ahli dalam pertarungan jarak dekat dan sangat mahir menggunakan senjata sniper. Logan dan pasukannya segera menghabisi para penjaga di sekitar markas teroris. Setelah itu, mereka masuk ke dalam markas untuk memburu ketua teroris. Di dalam markas, Logan dan timnya kembali harus menghadapi perlawanan dari anggota teroris. Dalam aksi ini, mereka berhasil menghabisi sebagian besar musuh, tetapi salah satu teroris menyerah. Logan dan timnya segera menginterogasi pria tersebut. Rekan-rekan Logan bertanya tentang keberadaan ketua teroris. Tetapi pria itu enggan membuka mulut, membuat rekan Logan pun emosi. Tiba-tiba mereka diserang oleh ketua teroris. Beruntungnya Logan berhasil menghabisi musuh tersebut. Where is this man? Namun dalam serangan itu, Logan terkena tembakan di leher dan membuatnya tak sadarkan diri. You're not gonna die, son. 1 tahun kemudian, cerita beralih ke tengah hutan. Seorang bocah bernama Willy sedang berburu rusa bersama dengan ayahnya. Ayahnya meminta Billy menembak rusa yang ada di depan mereka. Tetapi Billy menolak karena takut memegang senjata. Akhirnya ayahnya yang melakukan tembakan tersebut. Setelah itu mereka memasak hasil buruan mereka. Ternyata ayah Billy adalah Kopral Logan. Di sini fakta terungkap bahwa setelah pemburuan teroris setahun yang lalu, Logan memutuskan pensiun dari militer, di mana ia lebih memilih membesarkan Billy, putranya. Karena jika tetap di militer, ia tidak akan punya waktu untuk Billy. Logan mencoba mengasah mental Billy agar kuat seperti prajurit, tetapi Billy belum siap. Bahkan ia terluka saat diajari cara mengasah pisau. Ow. It's okay. Keesokan harinya, Logan membereskan tenda karena berniat pulang ke rumah. Tanpa disadari, Billy kembali ke tengah hutan membawa pisau. Di sana, ia bertemu seekor anak anjing liar. Namun induk anjing liar muncul dan menganggap Billy ancaman. Pada saat Billy hendak diserang, Logan tiba-tiba muncul dan menembak induk anjing tersebut, lalu segera mengajak Billy untuk pulang. Setibanya di rumah, kita diperkenalkan kepada Lisa, yaitu istri Logan. Lisa bertanya kepada Billy apakah pemburuannya menyenangkan. Namun Billy menjawab bahwa hari ini adalah hari terbaiknya dan ia ingin menjadi setangguh ayahnya. Lisa kemudian menemui Logan dan terlihat bahwa keluarga kecil ini sangat bahagia. Ternyata Lisa sedang mengandung anak kedua mereka dan Logan sudah tidak sabar menantikan kelahiran anak bungsunya itu. Pagi harinya Logan terlihat memakai seragam tentara sambil membuatkan sarapan untuk keluarganya. Billy sempat bertanya apakah ayahnya kembali menjadi tentara, namun Logan menjawab tidak, karena tugasnya kini hanya memberikan motivasi kepada junior-juniornya. Setelah selesai sarapan, Logan pergi ke markas militer. Ketika di markas, Logan memberikan motivasi dan pelatihan kepada para tentara muda. Ia mengajarkan strategi dan teknik bertempur, lalu menyuruh mereka berlatih fisik sementara ia mengawasi. Tak lama kemudian Logan dihampiri mantan seniornya, yaitu Johnny.
Di situ Johnny memuji Logan sebagai sniper terbaik yang pernah ia temui. Logan pun merendah, mengatakan bahwa kemampuannya berkat ajaran para senior, termasuk Johnny. Di sisi lain, Lisa menjemput Billy dari sekolahnya, namun di perjalanan mobil mereka ditabrak oleh seorang pria mabuk. You just gotta keep the line. Lisa dan Billy segera dibawa ke rumah sakit. Para medis langsung memberikan pertolongan, tetapi kondisi mereka sangat kritis. Logan yang mendengar kabar tersebut berusaha tetap tenang saat menyetir menuju rumah sakit. Setibanya di sana, dokter mengatakan bahwa mereka membutuhkan darah RH+ yang cukup langka. Rumah sakit hanya memiliki 1 kantong, sementara sisanya masih dalam perjalanan. Dokter tidak bisa menunggu lama karena Lisa dan Billy sudah mulai kehilangan banyak darah. Di sini dokter meminta Logan untuk memilih apakah sekantong darah yang tersedia akan diberikan kepada Billy atau Lisa. Dokter juga memberitahu bahwa bayi di dalam kandungan Lisa telah meninggal. Do you understand what I'm saying? Okay. Ketika Logan melihat keadaan Lisa, ia mendapati istrinya sudah sangat parah akibat luka di kepala. Tak lama kemudian, Lisa pun meninggal dunia. Akhirnya Logan memutuskan untuk memberikan sekantong darah tersebut kepada Billy, anaknya. Sebagai manusia biasa, Logan hanya bisa menangis sejadi-jadinya, merasakan duka dan kecewa atas musibah yang menimpa keluarganya. Sebagai sahabat dan mantan senior, Johnny mencoba menguatkan Logan. Pada malam harinya, Logan mendapat kabar dari polisi bahwa pelaku tabrakan yang menewaskan Lisa dan hampir merenggut nyawa Billy adalah seorang pria mabuk yang sedang dalam kondisi teler saat kejadian itu. Mendengar itu, Johnny yang sangat dekat dengan Logan langsung meringkus si pelaku. Tanpa pikir panjang, Johnny menghabisi nyawa pria tersebut. 1 tahun kemudian, Logan terlihat menjalani hidup yang semakin berantakan sejak kehilangan istrinya. Dia sering membayangkan Lisa hadir di sisinya, menandakan bahwa Logan belum ikhlas melepaskan kepergian Lisa. Sementara itu, Billy yang kini beranjak remaja justru berkelakuan seperti seorang gangster akibat kurangnya perhatian dari Logan. Billy telah 3 kali masuk persidangan atas kasus pencurian, kepemilikan barang haram, dan juga perusakan properti. Hakim yang menangani kasus Billy memperingatkan bahwa jika Billy kembali melanggar hukum, ia akan dipisahkan dari Logan dan dididik di lembaga masyarakat. Meski begitu, Logan tidak pernah marah kepada Billy karena Billy adalah satu-satunya keluarga yang masih ia miliki. Thank you. Di hari berikutnya, Logan terlihat bekerja sebagai sales minuman, menawarkan produk ke toko-toko di pinggiran kota. Ketika mendatangi salah satu toko, pemilik toko menolak tawarannya dengan kasar dan bahkan mengusir Logan sambil mencaci makinya. Karena merasa kesal, Logan kembali ke toko tersebut sambil membawa pisau. Ia memperingatkan pemilik toko bahwa jika ia dihina lagi, ia tidak akan segan-segan bertindak lebih jauh. Di situ pemilik toko yang ketakutan segera meminta maaf. Namun kejadian tersebut membuat Logan dipanggil oleh bosnya. Rupanya pemilik toko melaporkan perilaku Logan. Dan akibatnya Logan pun langsung dipecat. Peristiwa ini memperburuk kondisi Logan yang sudah terpuruk. Yeah, again. Thank you for the opportunity. Beberapa hari kemudian, Logan dipanggil oleh kepala sekolah Billy karena ia belum membayar uang sekolah selama beberapa bulan. Logan yang kini nganggur dan hanya mengandalkan uang pensiunan militer merasa sangat pusing memikirkan masalah tersebut. Pada saat di rumah, Logan teringat pada sahabatnya sekaligus seniornya, yaitu Johnny. Di situ ia pun menghubungi Johnny dan meminta bertemu. Logan akhirnya bertemu Johnny di suatu tempat. Di situ Logan terkejut melihat sebagian wajah Johnny rusak.
Johnny menjelaskan bahwa luka tersebut ia dapat pada saat berperang di Irak 3 tahun yang lalu. Ia juga menceritakan bahwa dirinya sudah keluar dari militer setahun lalu dan kini bekerja untuk mafia. Di situ Logan memberanikan diri meminjam uang kepada Johnny agar Billy tidak putus sekolah. Johnny pun setuju membantu Logan dengan syarat Logan mau bekerja bersamanya. Karena menyadari bahwa pekerjaan yang ditawarkan Johnny pasti melibatkan tindakan ilegal, Logan pun menolak tawaran tersebut. Just fucking think about it. Beberapa hari kemudian, Johnny tiba-tiba mengunjungi rumah Logan dan berbincang kepada Billy. Ketika Logan pulang, ia kaget melihat Johnny ada di rumahnya. Johnny bertanya apakah Logan sudah mendapatkan pekerjaan baru. Tapi setelah Logan menjawab belum, Johnny kembali menawarkan pekerjaan. Kali ini Logan akhirnya setuju karena putus asa. Pada malam harinya, Logan dan Johnny masuk ke sebuah apartemen milik seorang bos mafia. Ternyata pekerjaan yang dimaksud Johnny adalah merampok uang milik mafia tersebut. Setelah melumpuhkan orang-orang di sana, Logan dan Johnny mengambil semua uang yang ada di dalam berangkas. Namun ketika akan pergi, mereka menemukan seorang anak yang ternyata adalah putra dari bos mafia itu. Yang dimana anak itu sedang bersembunyi di salah satu kamar. Anak itu sempat melaporkan kejadian ini melalui telepon sebelum dikenali oleh Johnny. Karena tidak ingin aksinya terbongkar, Johnny terpaksa menghabisi nyawa anak tersebut. Setelah aksi itu selesai, Logan bertanya kepada Johnny mengapa ia sangat tega menghabisi nyawa anak tersebut. Johnny menjawab bahwa itu di luar kendalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Meski merasa ada yang janggal dengan perilaku Johnny, Logan tetap memilih percaya kepada sahabatnya itu. Thank you for telling us something. Di sisi lain, Billy kini mulai bergabung dengan kelompok teman-temannya yang nakal. Semua temannya adalah anak orang kaya dan juga pecandu narkoboy. Pada saat Billy menolak untuk menghisap lintingan ganja, ia sempat diejek sebagai pengecut. Namun salah satu temannya yaitu Bredo membela Billy dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu memaksa. Sorry, Brad. Sambil beranjak pulang, Bredo dan Billy berbincang. Billy mengatakan bahwa ia bukan pengecut, tetapi tidak ingin ikut persidangan untuk keempat kalinya. Mendengar itu, Bredo terkejut mengetahui bahwa Billy ternyata lebih nakal daripada yang ia bayangkan. Ia pun mengajak Billy ke pesta yang akan diadakan di rumahnya malam itu. Really? Yeah, it'll be fun. Di lain tempat, Johnny bertemu Logan yang kini bekerja di sebuah toko lotre. Johnny mengatakan bahwa malam nanti ia akan diinterogasi oleh bos mafia yang mulai mencurigainya atas kasus perampokan dan pembunuhan sebelumnya. Ia diminta Logan untuk membantunya mengawasi dari kejauhan dengan senjata sniper. Job I had was selling fucking power tools. I've got something for you. Son, you don't have to explain anything to me. Pada malam harinya, Billy meminta izin kepada Logan untuk pergi ke pesta Bredo. Logan yang jarang melarang anaknya mengizinkannya, tetapi berpesan agar Billy menjaga sikap. Ketika sampai di pesta itu, suasana dipenuhi minuman keras dan juga gadis-gadis seusia Billy. Setelah pesta usai, Bredo mengajak Billy dan teman-temannya mengendarai mobil sport milik ayahnya. Bredo menyuruh Billy untuk mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan mabuk. Di situ mereka pun ugal-ugalan di jalan. Sementara itu, Logan mengawasi Johnny yang sedang diinterogasi oleh bos mafia. Untungnya Johnny berhasil mengelak dari semua tuduhan sehingga ia dibiarkan pergi. Namun tak lama setelah itu, Logan menerima telepon dari Billy yang melaporkan bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan. Sorry. Sesampainya di lokasi Billy, Logan sangat kecewa kepada Billy. Meski tidak ada korban jiwa, mobil milik ayah Bredo yang sangat mahal hancur total. Di situ Bredo menyalahkan Billy sebagai pengemudi dan meminta Logan bertanggung jawab. Dad's fucking gonna kill me.
I was drinking, Dad. Billy sangat menyesali perbuatannya dan Logan sebagai ayah mencoba menenangkan anaknya. Keesokan harinya, Logan mendatangi rumah Bredo dan bertemu dengan ayahnya. Logan siap bertanggung jawab atas kerusakan mobil tersebut. Namun ayah Bredo justru memanfaatkan situasi ini untuk memeras Logan. Dia meminta ganti rugi 2 kali lipat dari harga mobil. Tapi dia tidak mengetahui siapa Logan sebenarnya. Ayah Bredo mengancam akan melaporkan Billy ke polisi jika tuntutannya tidak dipenuhi. You get me the money, we'll see what we'll see. Just give me a couple of days. Setelah itu, Logan kembali menemui Johnny. Johnny mengatakan bahwa mafia masih terus mengintainya. Let's get it done. There he is. Ia meminta Logan untuk membantunya sekali lagi. Pada malam harinya, Logan bersiap di atas bukit untuk mengawasi Johnny. Ketika bos mafia menodongkan senjata ke arah Johnny, Logan dengan cepat menghabisi para mafia tersebut. No, we're not fucking good. It's not here. Johnny berjanji tidak akan lagi mengganggu kehidupan Logan dan akan mengurus jasad para mafia sendiri. I'll complete here. Setelah itu, Logan menemui ayah Bredo. Ketika ayah Bredo akan masuk ke mobilnya, ia terkejut mendapati Logan sudah berada di sana. Di situ Logan menyerahkan uang ganti rugi seharga 1 mobil, tetapi memperingatkan bahwa jika ia mencoba memeras lagi, Logan tidak akan segan-segan membantai keluarganya. Ayah Bredo yang ketakutan hanya bisa menyetujui permintaan Logan. Di malam berikutnya, terlihat Johnny mengalami depresi berat pasca perang terakhirnya. Ia keluar dari militer karena merasa kejiwaannya yang serius. Ketika ia diserang oleh musuh lama, Johnny berhasil menghabisi mereka, namun kondisi mentalnya semakin memburuk. Keesokan harinya, Logan mendapati Johnny datang ke rumahnya dan mengancam Billy. Logan bertanya alasan Johnny melakukan itu. Di situ Johnny meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sedang dalam pelarian dari tentara yang ingin menangkapnya karena kabur dari rumah sakit militer. Johnny yang mulai tidak terkendali tiba-tiba menyerang Logan. Dalam baku hantam yang terjadi, Johnny yang lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat berhasil melumpuhkan Logan. Ketika Johnny hendak menembak Logan, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata Billy yang menembak Johnny untuk menyelamatkan ayahnya. Setelah kejadian itu, Logan dan Billy mencoba menghilangkan stres dengan makan bersama di taman. Di situ mereka saling meminta maaf dan berjanji untuk saling melindungi serta tetap bersama. Kemudian mereka pun pulang ke rumah. Dan di sini film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Transfusion. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Ya udah, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.